Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Rekap Komik. Sebelumnya Mimin mau ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mensupport channel ini. Jadi kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik BIS. Bagi yang belum melihat part sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. So langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di part sebelumnya, berakhir dengan perkelahian antara Seth dan Brock, dan yang keluar sebagai pemenangnya adalah Seth. Sontak hal itu menggemparkan seluruh sekolah. Akibat dari pertarungan itu, Brock pun harus dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, guru olahraga yang menemaninya, mendapatkan kabar dari perawat bahwa Brock harus dirawat intensif selama 2 bulan, karena kondisi tengkorak kepala pecah dan salah satu tulang rusuknya juga pecah. Sementara itu, untuk hidungnya telah melalui beberapa perawatan hingga sudah pulih. Sebagaimana kita tahu, hal ini memang tak bisa dipungkiri, karena pertarungan mereka sebelumnya yang terbilang sangat keras, hingga menyebabkan pendarahan hebat di sekujur wajahnya. Guru olahraga itu berkata, bahwa ia telah menghubungi tim Brock untuk memberikan mereka kabar mengenai kondisi Brock saat ini. Ia bilang bahwa Brock mengalami kondisi seperti saat ini, dikarenakan kecelakaan saat latihan, sehingga tim Brock yang akan membayar biaya perawatannya. Guru itu berkata kepada Brock, "Kau ini bodoh. Mengapa bisa dirimu ini dikalahkan oleh seorang anak kecil?" Dan dengan kondisinya yang terbilang lemah saat ini, Brock berkata, "Itu tidak masalah bagiku." Kemudian Brock, dengan wajah penuh ambisinya, ia berkata, "Aku telah menemukan sesuatu yang lebih penting dari gulat." Hal itu pun, seketika membuat guru olahraga yang ada di sampingnya itu, merasa terkejut. Karena selama ini, Brock dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bela diri gulat. Seperti yang diceritakan di awal, dirinya telah menjadi perwakilan gulat nasional. Di sisi lain, di sekolah, nampak seluruh pelajar yang ada di kelas Seth, merasa jika Seth adalah orang yang berbahaya, hingga mereka enggan untuk mendekatinya. Apalagi, setelah pertarungannya sebelumnya. Bahkan teman SMP-nya yang sering membulinya lalu, dibuat sangat ketakutan. Saat melihat Seth, mereka pun seketika mengalihkan pandangannya, ketika melihat Seth yang ingin bergegas dari kursinya. Saat sampai di luar kelas, semua orang nampak sangat ketakutan ketika melihat Seth yang berjalan di lorong sekolah. Sesampainya di toilet, Seth melihat beberapa pelajar yang sedang asik merokok. Mereka membicarakan mengenai Brock yang dikalahkan oleh anak baru yaitu dirinya. Dan tiba-tiba, dari belakang, mereka pun dibuat terkejut, karena orang yang sedang mereka bicarakan, datang di hadapan mereka saat ini. Seth pun meminta mereka untuk minggir, karena beberapa pelajar itu menghalanginya yang ingin buang air kecil. Sontak mereka pun, dengan perasaan panik, seketika cabut dari tempat itu. Saat sedang asik buang air kecil, tiba-tiba Victor pun juga datang ke tempat itu. Victor pun berkata kepada Seth, apakah ia punya waktu setelah pulang sekolah. Sontak hal itu membuat Seth kebingungan, karena tak seperti biasanya Victor menanyakan hal semacam itu. Victor memalingkan wajahnya dan melihat ke arah Seth. "Dia itu milikku," ujarnya dengan wajah yang terlihat begitu serius. Sedikit informasi, orang yang dimaksud Victor di sini adalah Brock, karena ia merasa jika yang harus mengalahkan Brock adalah dirinya. Sebelum ia beranjak dari tempat itu, Victor berkata, "Aku menunggumu di ring." Dari perkataan Victor ini, ia bermaksud untuk menantang Seth berduel seperti yang ia lakukan dengan Brock sebelumnya. Singkat cerita, sepulang sekolah, Victor pun menuju ke ruangan boxing, tempat pertarungan Victor dan Brock sebelumnya. Saat ia memegang sarung tinjunya, ia seketika mengingat saat di mana Brock yang mencekiknya, serta Brock yang dapat dikalahkan oleh Seth dengan begitu mudahnya. Hal itu membuatnya merasa semakin bersemangat untuk menjalani latihan. Kemudian sedikit terlintas dalam benaknya berkata, "Apa aku takut? Tidak, tidak mungkin." Waktu pun terus berlalu, hingga menunjukkan pukul 20.13. Namun Seth tak kunjung datang. Padahal ia telah menunggu begitu lama. Hal itu membuatnya merasa sangat geram. Di sisi lain, Seth yang berada di perusahaannya, ia tengah disibukkan dengan beberapa dokumen yang harus diurusinya. Hal itulah yang membuatnya tidak bisa bertemu dengan Victor. Seth yang ditemani oleh pamannya itu, ia berkata, "Aku harus menemui temanku, dia sedang menungguku." Dengan tegas pamannya berkata, "Tidak bisa." Hal itu pun, mau tak mau harus dipatuhi oleh Seth dan ia jadi merasa bersalah karena tak bisa menemui Victor. Keesokan harinya, sebelum ke sekolah, Victor kembali melakukan latihannya, dimulai dengan pemanasan lari mengelilingi lapangan beberapa kali. Setelah itu, ia pun segera menuju ke sebuah gym boxing milik pamannya. Sesampainya di tempat tersebut,
ia mulai lagi melatih kelincahan, serta melatih otot-ototnya dengan olahraga lompat tali. Setelah itu, ia pun mulai melatih teknik bertinjunya dengan menggunakan sebuah samsak tinju yang ada di tempat itu. Dengan pukulannya yang sangat keras, samsak tinju yang di hadapannya pun terpental-pental dibuatnya. Tiba-tiba pamannya pun datang, yang menyaksikan latihan keras Victor tersebut. Pamannya pun menyarankan Victor untuk tidak berlatih terlalu keras. "Aku harus bersiap," ujar Victor yang sembari melanjutkan latihan kerasnya itu. "Victor, jarang ada yang tertarik dengan boxing. Kenapa kau tidak berpindah ke MMA saja?" ungkap pamannya. Dan Victor menjawab, "Aku tidak menggunakan sarung tinju untuk uang." Dan dengan rasa bersalah pamannya berkata, "Aku hanya berpikir kau seharusnya." Belum juga pamannya selesai berbicara, dengan spontan Victor berkata, "Tidak perlu khawatir paman. Aku telah membuat janji untuk menjadi champion dan tidak akan pernah menyerah sampai itu terjadi." "Ya sudah," ujar pamannya dengan perasaan pasrah, karena ia sangat mengkhawatirkan Victor. Setelah itu, Victor pun berpamitan kepada pamannya untuk pergi ke sekolah. Baru saja Victor keluar dari tempat itu, nampak beberapa orang yang datang ke tempat tersebut. Dari percakapannya, orang-orang itu seperti sedang menagih sejumlah uang kepada paman Victor. Kembali ke sisi Victor, setelah beberapa saat, akhirnya ia pun sampai di sekolah. Saat ia hendak memasuki kelasnya, di sana sudah ada Seth di dalam kelas itu yang sedang tertidur pulas. Victor dengan perasaan geramnya, karena semalam Seth yang tidak datang atas undangan bertarungnya, ia pun membangunkan Seth dengan menendang kursinya. Seth yang terbangun itu, melihat ke arah jam, yang menunjukkan pukul 6.42. Ia berkata, "Itu bahkan belum jam 7. Ia pun memalingkan wajahnya ke belakang dan melihat Victor. "Oh, kau di sini. Apa kau pikir itu lucu?" ujar Victor dengan perasaan kesalnya, dan dengan wajah yang nampak masih mengantuk. Seth berkata, "Maaf, aku sibuk semalam." Sontak hal itu membuat Victor merasa kesal. Ia berpikir Seth hanya beralasan saja. Hal ini wajar saja, karena ia belum tahu betul mengenai Seth yang sesungguhnya. "Jika kau hari ini kabur dariku lagi." Mendengar hal itu, Seth pun dengan spontan seketika ia berdiri dan menghadap Victor. "Kabur? Apa kau bilang aku kabur? Kau tidak berpikir kenapa aku pergi ke sekolah lebih awal? Aku bukanlah tipe orang yang akan kabur dari pertarungan," ujar Seth dengan begitu sombongnya. Sontak hal itu membuat Victor merasa semakin geram, dan tiba-tiba, ia pun melayangkan sebuah pukulan yang sangat keras ke arah wajah Seth. Namun tak disangka, Seth dengan mudah menahan pukulan Victor tersebut. "Pukulanmu cukup kuat juga," ujarnya. Ia pun menggertak balik dengan menekuk kuat tangan Victor yang ada di genggamannya. Hal itu pun membuat Victor lumayan merasa kesakitan. Kemudian dengan pedenya, Seth berkata, "Apa kau masih ingin lanjut?" Victor yang sama sekali tak merasa takut, ia segera menyerang Seth dengan beberapa pukulan bertubi-tubi. Namun lagi-lagi Seth dapat menghindari semua pukulannya tersebut. Hingga tiba kesempatan bagi Victor, yang melihat posisi Seth sudah berada di pojokan, dan dengan teknik boxing miliknya, ia segera melancarkan sebuah pukulan yang sangat keras, dan lagi-lagi hal itu dapat ditepis oleh Seth dengan begitu mudahnya. Hingga keduanya pun dengan penuh semangat hendak menyerang satu sama lain. Tiba-tiba muncul seorang pelajar lain yang masuk ke dalam kelas tersebut. Ia pun dibuat sangat terkejut melihat keduanya yang terlihat hendak saling menyerang satu sama lain. Mereka yang nampak dengan wajah yang sangat mengintimidasi, sontak membuatnya sangat ketakutan. Mereka pun sepakat untuk menunda perkelahian mereka dan menunggu waktu yang tepat, karena jam pelajaran mereka sebentar lagi akan dimulai. Saat pelajaran dimulai, nampak keduanya yang sangat tidak sabar menunggu pertarungan mereka, yang menyebabkan hawa di sekitar mereka terasa sangat mencekam, membuat seluruh orang yang ada di kelas itu bingung, apa yang terjadi kepada mereka berdua. Hingga beberapa jam kemudian, di saat jam istirahat, tiba-tiba Sophie datang menghampiri Seth. Ia pun mengajak Seth makan. Sontak hal itu membuat Seth terkejut, karena saking tak sabarnya menunggu pertarungan mereka, ia sampai lupa untuk istirahat makan. Dan dengan wajah polosnya, ia mengiyakan ajakan Sophie tersebut. Hal itu membuat Victor seorang diri di kelas tersebut. Dalam hati Victor berkata, "Sial, kita lihat saja nanti, siapa yang akan menang." Dan ia pun langsung tertidur. Setelah beberapa saat, Seth yang kembali ke kelas itu, ia juga langsung saja tidur di tempatnya. Sophie yang melihat mereka berdua pun dibuat khawatir. Singkat cerita,
Sepulang sekolah, Victor pun langsung mengajak Seth untuk mengikutinya. Baru juga berjalan beberapa langkah keluar dari sekolah itu, Seth berkata apakah kita belum sampai. Hal itu pun membuat Victor kesal. Dan tiba-tiba, Seth pun mengajak Victor untuk diantar saja menggunakan mobilnya agar cepat sampai, karena ia tidak memiliki banyak waktu. Dan ternyata Victor mengajak Seth bertarung di gym milik pamannya. Di luar tempat tersebut, supir Seth yang lagi menunggu sambil ngudut, melihat beberapa orang yang muncul dengan membawa sejumlah senjata tumpul. Namun ia tetap santai seakan tidak takut melihat orang-orang tersebut. Sementara itu, di dalam ruangan, Victor yang sedang bersiap menggunakan sarung tinjunya, ia mengajak Seth untuk segera naik juga ke ring. Di tempat tersebut, tak sengaja Seth yang melihat sebuah foto di dinding yang memperlihatkan Victor dan ayahnya, saat ia masih kecil. "Kupikir kau sedang sibuk. Ayo cepatlah kemari," ujar Victor, setelah naik ke ring. Akhirnya Seth pun juga bersiap-siap, saat ia membuka bajunya, nampak tubuhnya yang penuh dengan bekas luka. Hal itu pun membuat Victor sedikit terkejut dengan tubuh Seth seperti itu. "Jadi apa kau takut?" ujar Seth. "Sialan, siapa yang takut? Kau akan mati," balas Victor. Dan pertarungan itu pun dibuka oleh Victor yang akan melayangkan sebuah tinjunya yang sangat kuat. Namun tiba-tiba, pertarungan mereka pun lagi-lagi terhenti karena paman Victor datang dan mengatakan bahwa ada seseorang di luar tempat itu. Saat keluar dari tempat tersebut, Seth melihat supirnya yang telah membuat babak belur orang-orang yang dimaksud paman Victor sebelumnya. Sontak Seth pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Supirnya pun menjelaskan bahwa kelompok tersebut tadinya hendak menyerang gym milik paman Victor. Namun, ia dengan sigap menghentikannya. Di sini pun kita benar-benar dibuat kagum oleh supir Seth, di mana ia yang kelihatan sangat polos namun ternyata juga hebat dalam bertarung. Seth pun meminta untuk membawa salah seorang dari kelompok tersebut ke perusahaannya untuk diinterogasi. Sesampainya di perusahaan miliknya, orang itu pun mengaku bahwa gym tersebut memiliki utang yang belum dibayarkan, sehingga mereka ingin menyerang gym tersebut. "Jadi apa yang harus kita lakukan?" tanya Seth kepada pamannya yang ada di sampingnya. "Tunggu dulu, apa yang kau inginkan untuk kami lakukan?" ujar paman Seth kepada orang tersebut. Keesokan harinya, di sekolah, nampak Victor yang tidak masuk sekolah, yang membuat seluruh kelas bingung karena tak biasanya Victor tidak masuk. Begitu pula Sophie. Ia pun seketika melirik ke arah Seth seakan bertanya mengenai Victor yang tak masuk. Namun Seth pun dengan wajah polosnya ia juga tidak mengetahuinya. Dan guru yang sedang mengajar di kelas itu mengatakan bahwa ia yakin Victor pasti sedang baik-baik saja, dan pelajarannya pun dimulai. Singkat cerita, saat jam istirahat, tiba-tiba Victor pun datang ke sekolah itu. Ia pun meminta Seth untuk menemuinya di luar. Saat berada di belakang sekolah, Seth menunjukkan sebuah amplop, dan bertanya kepada Seth, "Apa ini? Mereka memberiku ini kemarin. Ini semua adalah jumlah hutang ayahku, ditambah dengan jumlah bunganya. Apa kau yang melakukan ini? Kenapa kau ikut campur dalam masalah keluargaku?" ungkap Victor yang merasa kesal karena Seth yang ikut campur dengan masalah keluarganya. "Bajingan, apa ini caramu untuk melindungi harga dirimu?" ujar Seth. Seakan merasa dikasihani, Victor pun seketika langsung menarik baju Seth. "Jika kau memang tidak mau, kau harus mengembalikannya," ujar Seth dengan santainya. "Sialan, mereka menutup kantor dan menghilang. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada mereka? Fokus saja pada tinjumu. Kukira kau berjanji pada ayahmu untuk menjadi seorang champion," ucap Seth sembari menepis tangan Victor. Dan ia pun segera ingin kembali ke kelasnya. Sebelum ia pergi, dengan wajah seriusnya, ia berkata, "Oh iya, ada satu hal lagi. Katakan saja jika kau ingin bertarung. Aku akan selalu siap." Mendengar hal itu, Victor pun menjadi terdiam dan dibayang-bayangi oleh sosok Seth dari belakang, sembari memegang amplop yang berisikan uang dari Seth. Di sisi lain, Sophie yang hendak mengintip pun, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Seth. Seth bertanya kepadanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" Aku hanya penasaran jika kalian bertarung," ujarnya. "Apa kau khawatir?" ucap Seth. Sontak hal itu pun membuat wajah Sophie memerah. Ia berkata, "Ya, sebagai perwakilan kelas, aku hanya merasa bertanggung jawab jika kalian berdua bertarung." Sembari tersenyum, Seth berkata, "Kau belum berubah sedikit pun, kau masih baik dan mencemaskan semua orang." Kemudian, Seth pun beranjak dari tempat tersebut. Hal itu pun membuat Sophie sejenak hening, atas ucapan Seth barusan. Dan dari kejauhan,
nampak Jason yang sedang melihat Seth. Dengan wajah geramnya ia berkata, bajingan itu, dia harus tahu tempatnya. Seakan Jason yang ingin merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Seth. Oke, sekian dulu pembahasan alur cerita kali ini. Jadi bagaimana kisah seru Seth selanjutnya? Kita akan mengetahuinya di video-video selanjutnya. So jangan lupa like video ini, serta subscribe juga channel ini ya, sebagai dukungan kalian untuk channel ini agar bisa berkembang.